Hai teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar isi otomatis. Yang akan saya contohkan adalah bagaimana membuat daftar isi untuk proposal penelitian. Biasanya dalam proposal penelitian itu terdapat bagian-bagian yang akan kita tulis, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Tentunya yang saya sebutkan tadi memiliki level yang sama. Oleh karena itu, sebelum memulai, sebaiknya kita mengatur dulu bagian-bagian tersebut. Nah, untuk itu, jika kita perhatikan pada tab di atas, itu terdapat normal, no space, heading 1, heading 2, title, subtitle, dan seterusnya. Jika kita klik di sini, maka tulisan akan berubah sesuai dengan heading yang kita ketik. Oleh karena itu, kita harus mengatur heading mana yang akan kita gunakan. Biasanya pertama kali dalam penulisan itu yang pertama kali kita gunakan adalah heading 1. Nah, oleh karena itu kita tempatkan kursor kita pada tulisan yang mau kita atur, kemudian kita alihkan kursor kita ke heading 1, kemudian klik kanan, klik modify. Nah, kemudian kita bisa mengatur tulisan yang akan kita gunakan. Katakanlah kita akan menggunakan Times New Roman. Kemudian ukuran tulisan adalah 14. Kemudian rata kanan kiri. Tulisan berwarna hitam. Berbentuk tebal. Kemudian kita atur paragraf dari tulisan tersebut. Dengan mengklik format, klik paragraf, kemudian atur spasinya. Jika kita menginginkan satu spasi, kita klik di line spacing di sini. Kita like single, 1,5 spasi atau double. Oke, katakanlah kita menggunakan 1,5 spasi. Nah, untuk spacing before dengan after, kita harus mengubahnya menjadi 0. Oke. Kemudian kita klik OK. Kemudian terakhir kita klik OK. Maka tulisan kita akan berubah menjadi heading 1. Kemudian tinjauan pustaka mempunyai level yang sama dengan pendahuluan. Oleh karena itu, kita juga menggunakan heading 1, letakkan kursor pada tinjauan pustaka, kemudian klik heading 1. Begitu juga dengan metode penelitian, masih dengan heading 1, kita klik heading 1 karena kita sudah mengatur heading 1 tersebut. Kemudian kita lanjut dengan hasil dan pembahasan, kita klik heading 1, kesimpulan kita klik heading 1, kemudian daftar pustaka kita klik heading 1. Nah, untuk isi tulisan, katakanlah kita menggunakan normal ya. Untuk isi tulisan kita menggunakan normal. Normalnya harus kita atur juga. Kita klik kanan, kemudian klik modify, kemudian klik font tulisan yang akan kita gunakan. Katakanlah kita menggunakan Times New Roman, ukuran font adalah 12, kemudian rata kanan kiri, warnanya hitam atau otomatis, kemudian kita atur paragrafnya dengan mengklik format, paragraf, kemudian menggunakan 1,5 spasi. Kemudian before dengan afternya kita ganti 0, kemudian klik OK, klik OK kembali. Nah, artinya isi tulisan sudah dalam bentuk normal, sehingga ketika kita menulis isi dari pendahuluan, isi dari tinjauan pustaka, isi dari metodologi penelitian itu akan sama, baik bentuk huruf, ukuran huruf, dan paragraf. Nah, kemudian biasanya di bawah pendahuluan itu ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian. Nah, latar belakang masalah itu tidak sama levelnya dengan pendahuluan ataupun tinjauan pustaka dan metodologi penelitian. Sehingga latar belakang masalah ini berada satu level di bawah level pendahuluan. Oleh karena itu, kita akan menggunakan heading yang di bawahnya yaitu heading 2. Letakkan kursor
di mana kita akan mengubah tulisan tersebut di latar belakang masalah, kemudian klik heading 2, klik kanan, klik modify, kemudian atur ukuran jenis huruf, katakanlah kita pakai yang sama ya, kemudian ukuran huruf 12, rata kanan kiri, kemudian bold, tulisan berwarna hitam, kemudian kita atur paragrafnya, 1,5 spasi, kemudian oke, oke. Nah, kita klik heading 2, kemudian dia akan berubah ya, heading 2. Nah, sama dengan latar belakang masalah, rumusan masalah ini mempunyai level yang sama dengan latar belakang masalah. Oleh karena itu, kita juga menggunakan heading 2. Dengan tujuan penelitian juga sama, kita menggunakan heading 2. Nah, kemudian di bawah tinjauan pustaka biasanya kita memiliki teori penelitian sebelumnya, kemudian hipotesis. Nah, teori ini tidak sama levelnya dengan tinjauan pustaka. Tetapi teori ini sama levelnya dengan latar belakang masalah. Oleh karena itu, kita juga menggunakan level yang sama dengan level latar belakang, yaitu heading 2. Kita letak kursor di tulisan yang akan kita ubah, yaitu kita klik heading 2, sama dengan penelitian sebelumnya, itu heading 2, kemudian hipotesis heading 2. Nah, jika kita mempunyai heading yang di bawahnya lagi dari heading 2, contoh, kita mempunyai di bawah metodologi, kita punya katakanlah populasi dan sampel. Kemudian kita punya metode analisis. Katakanlah populasi dan sampel ini itu levelnya sama dengan teori, levelnya sama dengan latar belakang, maka dia akan kita ubah menjadi heading 2. Metode analisis juga kita akan ubah menjadi heading 2. Kemudian di bawah populasi dan sampel biasanya ada pemisahan antara populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ini tidak sama levelnya dengan populasi dan sampel yang di atas. Tidak sama dengan teori, tidak sama dengan metodologi, tetapi populasi ini merupakan level yang di bawah dari populasi dan sampel ini, sehingga kita harus mengatur heading selanjutnya, yaitu heading 3. Kita klik modify, sama seperti tadi, gunakan huruf yang sama, rata kanan kiri, kemudian warnanya hitam, kita ubah paragrafnya. Kemudian jika kita ingin dia italic, katakanlah kita gunakan italic, kemudian kita klik heading 3 untuk populasi dan sampel. Nah, jadi seterusnya. Jadi ketika kita mempunyai anak-anak judul yang lebih banyak, kita tambahkan saja menjadi heading 3, heading 4, heading 5, dan seterusnya. Nah, jika kita ingin menambahkan daftar pustaka, maka daftar isi, maka kita dapat memberi ruang di atasnya dengan mengklik page layout, breaks, next page. Nah, sehingga kita mempunyai ruang kosong di atasnya agar kita dapat menulis daftar pustaka. Daftar isi ya maksud saya. Nah, setelah itu kita dapat memberikan nomor. Jika kita mau, kita dapat memberikan nomor. Katakanlah nomor 1, tinjauan pustaka nomor 2, metodologi nomor 3, hasil dan pembahasan nomor 4, kesimpulan nomor 5, daftar pustaka kita kembalikan ya. Kemudian pada latar belakang itu katakanlah kita pakai A, B, dan C ya. Kemudian saya ubah. Kemudian populasi dan sampel saya gunakan 1. Oke, setelah selesai, saya dapat kembali ke daftar isi tadi. Kemudian saya klik kanan, saya klik reference. Kemudian setelah klik reference, itu klik table of contents.
Pilih yang paling atas, Automatic Table 1. Nah, inilah daftar isi yang sudah kita atur. Kita dapat menghapus yang di atas. Berikut daftar isi yang telah kita buat. Nah, ini dapat kita update apabila kita menambahkan subjudul atau mengurangi subjudul dengan cara klik kanan, kemudian update field, kemudian bisa pilih update page numbers only atau update entire table. Artinya ketika kita memilih update entire table, artinya seluruhnya itu terupdate, baik judul maupun halaman. Tetapi jika kita hanya mengupdate yang atas, update page numbers only, artinya hanya halaman yang terupdate, tetapi tidak dengan judul yang kita tambah atau yang kita buang. Baik, demikianlah tutorial yang saya berikan hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon subscribe, like, dan komen.